Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mohon untuk ketua kelasnya Mas Rohiki untuk memimpin baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Mustaqim. siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf untuk ini sinyal agak terkendala karena cuaca. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak mau tanya apakah hari ini semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Untuk hari ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang pembelajaran agama Islam. Setelah ini, Bapak akan tampilkan materi pembelajaran pada hari ini. Baik, Bapak tunggu dulu. Bapak akan menampilkan materi pembelajaran pada hari ini. Apakah bisa dilihat semuanya? Ketika bumi berhenti berputar. Oke, baik. Ketika bumi berhenti berputar. Oke, baik. Kita Ketika berhenti berputar. pelajaran hari ini. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang ketika bumi berhenti. Apa sih yang dimaksud ketika bumi berhenti berputar? Ada yang tahu? Bumi tidak berputar. Ya, yang dimaksud bumi berhenti berputar artinya itu bisa jadi tanda-tanda Kiamat. ya, pintar. Oke, Bapak lanjut ke materi selanjutnya. Oke, pada kali pembelajaran kedua yaitu kompetensi dasar. Yang pertama meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi keimanan. Yang kedua menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang ketiga, memahami hikmah iman kepada hari akhir dan dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Yang keempat, menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Itu untuk kompetensi dasar pada materi pembelajaran hari ini. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya apa saja sih? Lalui pembelajaran jarak jauh. Oke. Melalui Pembelajaran jarak jauh atau menggunakan aplikasi WhatsApp yang kita gunakan ini dan bantuan dan modul pembelajaran Pak Didik memperhatikan matematika sebagai akhir benar.
kedua, melalui pembelajaran jauh menggunakan aplikasi online dan modul pembelajaran. Kita didik dapat membuat analisis tentang macam-macam hari akhir yang benar. Itu untuk tujuan pembelajaran. Lanjut. Tentang iman. Ada yang tahu tentang iman? Iman. Ada yang tahu? Iman. Oke. Kalau kalian tahu, Bapak akan menjelaskan di segi ini. Apa sih yang disebut dengan iman? Oke. Lanjut. Oke. Bapak mau tanya. Ada yang tahu? Ada berapa? 6. Oke. 6. Pertama, 6. kepada Allah. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, Kepada kitab kepada Allah. Allah, Iman kepada kepada iman nabi kepada nabi dan rasul, Allah. iman kepada hari kiamat, Kiamat atau akhir. Iman kepada kodok dan kodar. qadar dan qadar. Oke, dah. Untuk mic-nya kalian dimatikan dulu biar Pak Koman yang menjelaskan ya, biar nggak terganggu nanti. Oke, lanjut. Ketika bumi berhenti berputar, ada 3, yaitu tentang makna hari akhir, hikmah mempercayai hari akhir, dan tanda-tanda hari akhir. Lanjut. Di sini ada 5 alam yang akan kalian suatu saat nanti. Yang pertama yaitu alam roh. Alam roh itu yaitu sebelum kalian menjadi manusia itu semua berkumpul di alam roh. Nah, jadi yang belum menjadi manusia jadi itu sudah berkumpul di alam roh. Setelah di alam roh kalian nanti akan menuju ke alam kandungan atau di perut ibu kalian. Jadi dari perjalanan roh itu kalian akan masuk ke kandungan, siapa yang akan menjadi manusia. Nah, di dalam kandungan itu kalian nanti selama 9 bulan di perut ibu kalian. Nah, setelah di kandungan, nanti kalian akan lahir ada di ini. Nah, yang kalian menjadi sekarang ini. Nah, hidupnya mana menuju ke alam atau alam bawah. Nah, di sini sambil sebelum datang yang sudah melewati alamnya maka nanti dari setelah makalah menuju ke alam akhirat, alam yang nah, itu nanti kalian akan ditentukan apa masuk surga atau masuk ke neraka. Tuh. Lanjut. Iman kepada akhir atau itu mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan selamanya setelah kehidupan itu. Nah. Lanjut. Oke. Ini ada 4 foto. Oke, yang pertama menerangkan tentang gambar apa? Gunung meletus. Yang kedua, Banjir. yang ketiga, Kebakaran. yang keempat, Tanah longsor. Gempa bumi, Gempa bumi. Bisa juga sebutan bumi, tapi yang lebih Tsunami. itu gempa bumi. Nah, di antara 4 gambar yang kalian kelihatan itu juga disebut apa, tanda-tanda apa? Hari kiamat. Sugro. Betul, tanda-tanda hari Kiamat. Nah, oke, Bapak akan menjelaskan hari kiamat itu apa aja nanti Bapak jelaskan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya. Nah, di dalam itu sudah menjelaskan tentang hari kiamat. Itu ada 4 surat. Yang pertama surat Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, dan Al-Qiyamah, dan Al-Hajj. Oke. Nah, ini dalam Al-Qari'ah sudah dijelaskan. Nanti bisa kalian pelajari sendiri.
Untuk ini surat Al-Zalzalah, untuk ini di surat Al-Qiyamah. Nah, selanjutnya ini ada di surah Al-Fatiha. Nah, nanti kalian pelajari. Oke, selanjutnya kiamat. Kiamat di sini ada dua bagian. Apa saja sih? Kiamat subro dan kiamat Kiamat kubro. kubro dan kiamat subro. Kiamat dan kubro. Apa sih yang disebut dengan kalimat subro dan kiamat kubro? Bapak jelaskan setelah Kalimat subro kiamat kecil. pembagian kiamat itu ada dua. Ini yang sudah Bapak jelaskan. Yang pertama kiamat kubro atau yang disebut kiamat Kecil. Nah, dan juga ada kiamat kubro atau yang disebut dengan kiamat besar. Besar. Kiamat kecil ini biasanya matinya manusia secara sakit atau karena bencana alam atau mungkin karena kebakaran, atau Gempa bumi. gempa bumi. Nah, kalau kiamat besar atau kiamat kubro itu semua yang ada di bumi akan mati dan alam ini hancur semuanya. Itu penjelasan atau lanjut. Kapan kiamat? Nah, kapan jadinya kiamat? Semuanya baik itu malaikat, rasul, nabi, bahkan Muhammad SAW itu tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Hanya di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan untuk terjadi itu harinya hari Jumat. Tetapi tahunnya tahun berapa dan jam berapa itu semua tidak yang tahu. Jadi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Di sini Bapak akan toh tanda-tanda kiamat kecil apa saja. Pertama, menikmati harta benda. Yang kedua, menerima sedekah. Yang ketiga, orang yang mengaku dirinya nabi. Terus yang keempat, banyaknya pejabat yang zalim. Yang kelima, Berzina, minuman keras, obat terlarang, juga yang keenam, memperindah masjid tanpa memakannya. Contoh, banyak orang membangun masjid sok bagus-bagus, tetapi tidak ada orang yang sholat jamaah di dalam masjid tersebut. Masjidnya besar, tapi yang jamaah hanya 3-4 orang. Nah, itu yang terjadi banyak pada zaman sekarang. Selanjutnya, berlomba-lomba mendirikan bangunan. Sekarang sudah terjadi banyak bangunan saling berlomba-lomba paling tinggi, paling bagus, paling mewah. Juga termasuk tanda-tanda kiamat kecil. Selanjutnya, banyaknya pembunuhan. Baik itu anak kecil atau orang tua, banyak terjadi sekarang terkait pembunuhan. Lanjut. Juga ada banyak kemusyrikan di kalangan Islam. Contoh, biasanya memakai ilmu-ilmu hitam. Sudah nggak percaya dengan adanya Allah. Selanjutnya ada ini, merajalela sadisme atau pemutusan silaturahmi atau buruknya hubungan bertetangga. Contoh, ada si A sama si B saling bermusuhan, padahal umumnya saling berbelahan. Ya itu juga banyak terjadi. Terus selanjutnya merajalela tentang riba dan sifat fikir, kebaya, juga termasuk tanda-tanda kiamat kecil. Terus selanjutnya wanita berpakaian tapi telanjang. Nah, contohnya banyak yang bisa kita ketahui. Banyak orang yang berpakaian ketat itu juga sama orang berpakaian tapi atau enggak sama sekali. Buat apa kalian menutupi aurat? Tetapi kalian memakai baju yang ketat. Sama saja itu orang seperti menonjolkan tubuh. Terus juga ada lagi terakhir
kebohongan dan informasi yang simpang siur. Ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang bilang C. Jadi nggak ada informasi yang akurat atau yang tepat. Itu tanda-tanda kiamat kecil. Oke, lanjut. Bapak akan menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat besar, yaitu yang pertama, munculnya Dajjal. Nah, yang kalian sudah tahu Dajjal itu seperti apa. Terus yang kedua, diturunkan Nabi Isa. Nah, ini juga adalah penolong kalian nanti di hari kiamat besar atau kiamat kubra. Selanjutnya, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini sebuah hewan. Jadi akan muncul nanti ketika menjelang hari kiamat besar. Selanjutnya, terbitnya matahari dari barat. Biasanya ketika pada umumnya matahari terbit dari timur, tetapi ini bukan terbit dari barat. Jadi kalau kalian melihat matahari terbit dari barat, berarti itu juga petanda kiamat besar. Selanjutnya, keluarnya binatang dari perut bumi. Jadi hewan-hewan yang ada di dalam perut bumi itu semua akan keluar, akan timbul di daratan. Itu semua hewan. Terus selanjutnya, lah ini nanti perjalanan menuju akhirat itu akan melewati beberapa, yaitu ada 5 tahapan: yaumul kiamah, yaumul bats, masyar, hisab atau mizan, dan yaumul jaza. Setelah itu baru kalian menuju surga dan neraka. Tetapi untuk ini Bapak akan menerangkan di pertemuan minggu depan. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan apa tidak? Tidak ada. Oke. Tidak. Kalau tidak ada, Bapak akan memberi tugas kepada kalian, yaitu mengumpulkan, membuat mind mapping tentang hari kiamat. Nah, jadi membuat mind mapping itu nanti di buku gambar bisa atau di buku tulis kalian juga bisa. Nah, itu nanti kalian buat sebagus mungkin, semenarik mungkin. Oke, dikumpulkan minggu depan. Nanti Bapak akan datang ke rumah kalian satu persatu. Oke. Baik, untuk pertemuan hari ini Bapak cukup. Mungkin cukup. Jadi untuk hari kiamat itu kalian harus percaya karena iman itu juga termasuk rukun iman. Oke, baik, pada kali ini Bapak akan tutup. Silakan untuk Bapak untuk memimpin doa. Oke, baca hamdalah semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Itu dari pertemuan minggu depan. Sekian dari Pak Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.